Halo everyone, balik lagi dengan gua Ruli. Hari ini kita kedatangan program baru, yaitu program Ada-Ada Aja. Program ini kita bakal ngebahas kasus yang ada-ada aja di seluruh dunia. Oke, di episode pertama ini kita bakal kasus yang berkaitan dengan PPKM. Nah, ada satu orang pemilik kedai kopi yang justru melanggar PPKM. Kemudian dia menginginkan untuk dipenjara. Tapi setelah dipenjara, dia malah kaget, kok malah saya dipenjara? Gimana ceritanya? Mari kita simak di Ada-Ada Aja. Kasus ini bermula saat corona makin merebak di Indonesia. Seperti yang kita tahu bareng-bareng, masuknya corona varian baru atau mutasi varian baru yang berasal dari India, yaitu COVID Delta. COVID Delta ini lebih menyebar daripada COVID biasanya. Ini yang membedakan COVID varian Delta dengan COVID varian yang biasa. Nah, awalnya kita tuh lagi santuy-santuinya. Kita lagi santuy, keadaan mulai membaik. Karena ada corona varian baru ini, tiba-tiba pemerintah narik rem darurat dengan pemberlakuan PPKM darurat. Nah, buat lu yang pengen tahu PPKM darurat, apa sih PPKM darurat? PPKM darurat itu pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Nah, di pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat ini, di sini diatur mengenai cara orang ngantor, bahkan sampai orang jual. Nah, ada satu aturan yang bikin pengusaha itu membandel. Aturan apa sih? Nah, yaitu setiap orang yang berusaha atau melakukan usaha menjual makanan atau minuman itu cuma boleh buka sampai dengan jam 20 atau jam 8 malam. Dan nggak boleh menerima orang untuk makan di tempat. Masuk akal nggak sih menurut lu? Coba lu kasih pandangan lu di kolom komentar mengenai aturan ini bagi wirausaha atau pengusaha. Akhirnya, dari pemberlakuan aturan tersebut, di sini para penegak hukum, yaitu yang kita seperti tahu bersama-sama bahwa di Instagram, di seluruh sosial media itu banyak tuh video-video mengenai razia, yaitu Satpol PP. Di sini Satpol PP ditugaskan untuk menegakkan aturan tersebut, teman-teman. Nah, akhirnya karena banyaknya seringnya razia, sampai akhirnya pada tanggal 11 Juli tahun 2021 kemarin, itu di Tasikmalaya ada satu kedai kopi yang masih buka. Nah, saat masih buka, di situ otomatis Satpol PP masuk merazia kedai kopi tersebut. Nah, menurut Satpol PP ini, si pedagang kopi ini itu melanggar peraturan PPKM karena kedainya itu buka lebih dari jam 8 malam sesuai dengan aturan tadi, dan kemudian dia menerima orang untuk makan di tempat. Nah, kemudian mulai dari kasus tersebut sampai akhirnya si pemilik kafe, si Asep ini nih, orangnya yang ini. Nah, kemudian si Asep ini disidangkan di pengadilan Tasikmalaya. Ini foto sidang-sidang. Nah, atas pelanggaran tersebut, si Asep ini itu dinyatakan dia terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan penanganan wabah. Nah, pasal 93 yang bunyinya tuh kayak gini tuh. Setiap orang yang menghalang-halangi kekarantinaan kesehatan, maka dikurung 1 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta rupiah. Itu pasalnya tadi yang disidangkan untuk Asep. Pada akhirnya, si Asep ini menerima vonis 3 hari hukuman kurungan atau mengganti dengan denda 5 juta rupiah. Nah, di sini Asep diharuskan untuk memilih untuk dihukum 3 hari kurungan atau membayar denda 5 juta rupiah. Dan pada akhirnya Asep itu memilih untuk di penjara atau dikurung. Ini hasil wawancara Asep ketika dia milih untuk dikurung.
Ya iyalah, Asep lebih milih di penjara. Coba aja lu bayangin, lu sebagai pelaku usaha kecil, zaman lagi susah, tiba-tiba lu disuruh bayar denda 5 juta rupiah. Atau lu memilih 3 hari dikurung. Ya kalau gue ada di posisi Asep sih jelas, gue lebih milih untuk 3 hari dikurung di penjara daripada gue membayar uang 5 juta. Karena menurut gue, uang 5 juta tadi itu bisa nggak sih untuk dibuka usaha baru? Jelas bisa kan, untuk 5 juta rupiah. Apalagi kita yang membayar seperti itu kan, itu terlihat mahal untuk para pengusaha kecil. Nah, akhirnya karena sesuai dengan konsekuensi tadi, Asep akhirnya dibawa ke lapas sehari kemudian oleh jaksa. Nah, di sini nih anehnya, si Asep baru kaget dan bilang, saya kira bakal ditahan di polsek ataupun di Polres, ternyata malah ditahan di lapas. Tapi saya siap, ini bukti wawancara dia kalau dia kaget. Dia yang awalnya memilih di penjara, tapi pada akhirnya kaget karena ditempatin di lapas. Karena dia tuh berpikiran bahwa dia di penjara di polsek ataupun di Polres, tapi ternyata malah di lapas. Sekedar informasi aja buat teman-teman semua yang menonton video ini, segala tindakan kejahatan yang sudah selesai di pengadilan, meskipun itu pelanggaran ringan kayak tadi si Asep untuk pelanggaran kekarantinaan kesehatan ini, itu pasca dijatuhkan vonis hakim. Misalkan kita udah dijatuhkan vonis hakim, maka itu bukan lagi kewenangan kepolisian ataupun bukan lagi kewenangan kejaksaan, tapi itu merupakan kewenangan Kemenkumham melalui sipir-sipirnya, melalui lapas. Jadi itulah mengapa walaupun cuma 3 hari hukumannya, kita itu dijebloskan ke lapas gitu. Itu penjelasan informasi kenapa pada akhirnya si Asep di penjara di lapas. Nah, Asep tadi itu setelah di penjara di lapas, dia tuh masuk. Setelah masuk kan tadi rambutnya gondrong dari begini, sampai akhirnya palanya tuh diplontosin jadi botak begini kalau teman-teman mau. Nah, gue yang awalnya juga bingung, gue mikir kenapa ya setiap orang yang masuk penjara pasti kepalanya itu harus dibotakin. Nah, setelah gue cari-cari, ternyata ada 3 jawabannya. Yang pertama, itu udah jadi tradisi untuk seluruh napi di lapas seluruh Indonesia. Nah, tradisi itu turun-temurun tuh diberlakukan di seluruh lapas. Nah, yang kedua, hal tersebut memberikan kesan rapih untuk para narapidana yang masuk di dalam lapas. Nah, yang ketiga, sekaligus yang terpenting teman-teman, orang atau narapidana yang dibotakin ini itu sengaja untuk mengkamuflasekan supaya mirip dengan orang-orang lainnya, supaya nggak diganggu sama napi-napi yang lama atau napi-napi yang berkuasa. Coba deh lu bandingin antara orang botak yang satu dengan orang yang botak yang lain, itu 2 orang pasti bakal mirip. Nah, apalagi ini satu tahanan atau satu lapas, itu pasti bakal mirip. Jadi dia bakal terkamuflase sehingga lebih aman untuk tidak dijaili napi-napi yang lain, karena beranggapan bahwa ini adalah warga binaan yang lama. Nah, itulah kenapa napi dibotakin. Jadi gitu cerita dari si Asep, pemilik kedai kopi yang kaget ketika di penjara padahal pilihan awalnya memilih di penjara. Kalau lu